Halo guys, selamat datang di channel gua Omon Saham. Guys, hari ini itu IHSG ya, tanggal 3 Juni 2026. Ini crash lagi ya, kesekian kali ini year to date ini kayaknya ini ya guys ya, setiap bulan itu selalu ada crash ya. Mulai 30 Januari ini ya, lalu Maret ya guys ya. Lalu ada Mei, sekarang Juni ini di titik terendah ya. Tahun ini itu IHSG udah turun 31% ya. Tentunya guys, dengan kondisi IHSG 31%, Porto Elu itu sepertinya juga gue yakin sih merah ya guys ya. Pasti banyak ya di antara kita yang merah ya. Sebenarnya buat orang yang sudah lama di bursa kayak gua ya, udah mengalami beberapa kali crash, ya ini sebenarnya ya biasa saja ya guys ya, tidak ada yang membuat kita pusing ataupun panik ya. Ya karena memang ya ini semua tentunya akan berlalu juga ya pada akhirnya ya guys ya. IHSG ini sejarahnya sudah crash beberapa kali ya dan selalu bisa bangkit lagi ya. Ini untuk 3 tahun terakhir ini itu sudah turun 10% ya guys ya. 1 tahun terakhir itu sudah turun 15%, sedangkan untuk tahun ini itu sudah turun tadi 31% ya. Penyebabnya tentunya adalah ini ya, penyebab secara teknisnya ya. Itu tentunya ya outflow ya guys ya, alias dana yang keluar. Ya hari ini tuh asing keluar 10 triliun ya. Lalu belinya 9,2 triliun ya. Netnya itu sekitar 800 miliar. Ya ini tentunya cukup banyak ya. 800 M ini ya. Jadi itu secara teknis penyebabnya adalah duit asing yang keluar ya. Lokal juga itu lebih banyak buy-nya 14 triliun, jualannya 17 triliun. Nah, tentunya ada sebuah penyebab gitu loh ya, kenapa asing itu nggak percaya dengan IHSG ya. Yang pertama ya tentunya ini ya, ada rebalancing itu ya, rebalancing MSCI ya. MSCI itu ini melakukan ini ya, review index ya. Kemarin banyak saham-saham konglomerat yang ditendang ya keluar, dan sebentar lagi ini juga MSCI ini akan ini ya guys ya, melakukan update lagi ya guys ya, melakukan rebalancing lagi ya. Jadi memang beberapa penyebabnya itu ini juga ya, suku bunga guys ya. Suku bunga itu SBI naik ya, SBI naik, The Fed juga naik. Jadi orang akan lebih milih ke investasi ke obligasi ataupun ke ini ya guys ya, deposito gitu loh guys ya, karena lebih menarik gitu loh guys ya, yieldnya lebih tinggi. Dan obligasi dan deposito ini hampir dipastikan 100% alias 99,9% itu aman daripada diinvestasikan di saham ya. Banyak duit-duit besar yang cabut akhirnya pindah ke deposito maupun obligasi dulu ya. Yang keempat itu ada sebabnya juga karena geopolitik ini loh ya. Jadi Amerika dan Iran ya, terus tensi perdagangan dengan Cina itu menyebabkan ketidakpastian ya. Ketidakpastian ini membuat tentunya investor itu mudah panik ya. Kondisi sekarang IHSG ini isinya sepertinya orang-orang panik ya guys ya. Memang rada-rada ya ini ya guys ya. Harusnya ini ya guys ya, kita harus banyak-banyak ini guys ya, banyak-banyak meditasi nih guys ya. Gua sering meditasi nih guys, gara-gara IHSG seperti roller coaster gini ya. Ya kita harus sering-sering meditasi supaya jiwa kita itu tenang gitu ya guys ya.
Ya kadang-kadang memang guys, gua di video-video sebelumnya juga sudah pernah ngingetin ya, kalau market lagi bullish ya banyak orang itu ini merasa sok pintar ya guys ya, merasa hebat, merasa dewa gitu loh ya. Ternyata begitu market bearish ya, ya kita terpaksa harus ini ya guys ya. Beberapa berubah menjadi filosof ya. Tapi menurut gua dengan kondisi 31% ini ya kita mungkin sekarang sudah harus menjadi ini ya guys ya. Pertapa gitu loh guys ya, pertapa. Pertapa sambil merenungi nasib portofolio yang minus ya. Ya, tapi tentunya gini guys ya, kalian tidak perlu khawatir ya. Apapun penyebabnya ini ya, meskipun banyak penyebabnya ya, bursa akan selalu balik kembali ya guys ya. Justru guys, menurut gua ya memang belum tentu ini adalah waktu yang tepat, tetapi dengan kondisi ini ya, IHSG yang 5.900 turun 31%, ini banyak saham-saham yang terdiskon ya, terdiskon gitu ya. Nah, nanti kita akan coba lihat ya, kita akan lihat 4 saham perbankan ya, 4 saham perbankan itu kita coba cek dengan harga sekarang. Kalau sisi ini ya, kalau dividennya sama dengan tahun ini ya, untuk tahun depan itu kita bisa dapat yield berapa gitu loh ya guys ya. Ini ya Moody itu juga memberikan outlook negatif ya. Outlooknya diturunkan. Ini yang menyebabkan hari ini itu crash itu di si ini ya, Moody ini ya. Moody ini. Terus Moody ini juga untuk ini untuk Indonesia itu levelnya BAA2 ya, atau layak investasi sebenarnya, tapi outlooknya dirubah ya dari stabil ke negatif ya. Ini itu karena ini ya, khawatir ya dengan kredibilitas ya kebijakan pemerintah ini guys ya, dinilai oleh Modi ini kurang solid gitu loh ya, kurang solid. Memang rada-rada ini, tapi ya nggak tahu juga ya guys ya maksud pemerintah apa. Tapi kita berdoa saja mudah-mudahan pemerintah sedang mau berupaya melakukan yang terbaik gitu loh guys ya, dengan ekspor satu pintu ya, dengan MBG ya yang sekarang dikorupsi juga ya oleh PIC-nya yang namanya Dadan ya. Dadan ini ditangkap juga ya oleh aparat ya, dengan timnya ini juga anak buahnya gua lupa namanya, 2 orang ini juga ternyata sama-sama ya, mereka ini serombongan pencuri yang menjadi pejabat gitu loh ya. Akhirnya ya mencuri ya. Ketika kamu kasih jabatan ya, ketika kalian kasih jabatan kekuasaan ya kepada seorang pencuri, ya yang mereka lakukan akan ya mencuri ya. Setiap sehari sekali ya itu dapat miliaran ya si PIC-nya ini ya, PIC MBG ini ya. Ya semrawutnya programnya ini ya yang membuat itu banyak yang khawatir gitu loh ya, asing tuh khawatir gitu ya. Mereka nggak percaya gitu loh dengan cara-cara kebijakan pemerintah yang menurut mereka itu kurang ini ya, kurang solid gitu loh ya guys ya, kurang solid. Akhirnya ya kasih outlooknya tuh negatif ya. Ini tentunya kurang oke ya buat kita ya guys ya. Ya meskipun IHSG itu selalu pulih ya, tapi kalau pemerintah kebijakannya yang rada-rada bikin ribet kayak gini ya, bikin kegaduhan terus ya, tentunya pulihnya ini tidak mungkin dalam waktu dekat ya guys ya, kalau seperti ini ya. Ya kecuali pemerintah mulai mau lebih perhatian lagi ya ke ini ya, ke bursa ya, tidak memberikan statement-statement yang aneh-aneh ataupun kebijakan yang aneh-aneh ya. Tentunya dana atau investor tentunya akan percaya gitu guys ya. Ya, mungkin ada yang komen ya, ada yang memberikan pernyataan bahwa
lebih baik investor asing itu investasi di Indonesia itu langsung di dana sektor real gitu loh guys ya. Nah sekarang guys di bursanya aja nggak percaya, apalagi mereka investasi di sektor real ya, tentunya lebih nggak percaya lagi ya guys ya. Tentunya mereka lebih males lagi ya, karena melihat ya ini ya tingkat kepercayaan terhadap apa yang dilakukan pemerintah saat ini itu belum begitu bagus gitu loh ya guys ya. Ya mungkin ini guys terakhir kita akan coba lihat ya dividen yield yang dibayarkan ya tahun 2026 ini, hasil kinerja 2025 oleh saham-saham perbankan ini ya, 4 saham perbankan terbaik ini ya, terbesar di Indonesia. Dengan harga saat ini yang super diskon, itu yieldnya jadi berapa? Nah kalau di BBCA itu tahun ini hasil kinerja kemarin itu 336, harganya itu 5.525 ya saat ini, itu yieldnya paling kecil ya 6%. Nah kalau misalnya BBRI itu kemarin itu dividennya 346 ya. Tentunya dengan harga saat ini 2.900 lumayan ya guys ya, yieldnya itu 11,93% ya. Tahun depan kemungkinan BBRI ini nggak segini guys, kemungkinan akan naik ya karena kinerjanya juga semakin membaik ya. Untuk BMRI itu 476, harga saat ini 4050 ya, 11,75%, masih kalah dari BBRI tapi kalah tipis ya. Menarik juga ini ya, tentunya kita berharap lebih jatuh lagi harganya. Kalau harganya lebih jatuh lagi ini tentunya yieldnya lebih gede ya. BBNI juga ini kinerjanya 346 dividen ya, dividen dari kinerja 2025. Ini harga saat ini 3570, ini paling kecil ya 9,79% ya. Jadi yang terbaik itu ini ya guys ya, BBRI ini ya, untuk secara potensi yield ya. Karena memang harga saat ini yang untuk BBRI ini sudah sangat diskon ini ya. Ini harga 3 tahun apa 4 tahun yang lalu nih ya, harga saat ini 2.900 ini ya. Buat kalian yang punya duit dingin ya, nganggur ya, mungkin bukan rekomendasi tapi mungkin ini ide buat kalian kalau mau ini ya mulai cicil-cicil BBRI ya kayak gitu ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.